kali ini gue mau membahas mengenai sesuatu yang lagi viral. Dulu sih sebenarnya udah ada ya, tapi di era kemajuan teknologi sekarang ini orang-orang semakin notice, semakin menjadi-jadilah sama apa itu yang namanya perundungan atau bahasa kerennya bully. Tapi untuk membahas ini gue nggak sendirian, ada narasumber yang sudah expert pastinya di sebelah gue. Coba bisa diperkenalkan. Oke. Ya, nama gue Fresh Chili Gracia Sejabat. Ya. Susah nggak nyebutnya? Oke, Fresh Chili Gracia Sejabat. Iya. Cuman kadang biasanya orang suka salah nih Fresh Chilinya. Jadi biasanya lebih gampang. Biasa dipanggilnya Chili. Chili. Tapi bukan cabe. Bukan cabe ya. Tapi memang karena beliau lebih tua, jadi gue panggil kakak lah ya, Kak Chili ya, Kak Ci. Oke, Kak Ci. Sekarang kesibukannya apa nih, Kak Ci? Sekarang lagi jadi konselor. Lagi jadi konselor ya di sekolah internasional. Oke, Kak Ci, terima kasih atas perkenalannya. Jadi kita mungkin bisa langsung kita bahas ya. Oke. Yang sekarang masalah lagi viral nih. Karena apa? Karena kan sekarang teknologi ini kan sudah semakin canggih ya. Teknologi sudah semakin canggih. Jadi semua apapun bisa kita lihat. Itu pun no sensor. Betul. No sensor. Mungkin kalau dulu kita ngeliat di TV-TV kalau misalnya ada kejadian atau kejahatan yang terjadi seperti apapun, semua pasti disensor kan, entah itu mukanya, kejadiannya. Tapi sekarang karena teknologi sudah semakin canggih ya, dengan TikTok, Twitter, Instagram, media sosial, itu semuanya bisa digubris semua, bisa kita lihat tanpa sensor. Betul. Nah, menurut Kak Ci sendiri sebenarnya bully itu apa sih, Kak Ci? Kalau bullying itu sih sebenarnya bisa dibilang tindakan agresif ya. Tindakan agresif. Tindakan agresif, terus dia juga dilakukan secara berulang kali. Ada intensi yang sengaja. Intensinya itu sengaja untuk supaya orang yang dibully itu merasa tersakiti, merasa stres, merasa tidak nyaman, dan perasaan-perasaan stres, tersakiti dari si korban ini biasanya membuat rasa kepuasan tuh bagi yang ngebully. Bagi yang ngebully ya. Bagi si pelakunya nih. Jadi memang yang pasti kita bisa lihat di situ dia intensinya ada dan berulang kali gitu. Supaya kalau misalnya kadang kan kalau bercanda ya sekali aja gitu kan, terus orang nggak nyaman, oke sorry gitu kan. Tapi ini memang dilakukan berulang kali, memang tujuannya supaya untuk menyakiti. Tapi balik lagi nih dengan tadi saya menarik kata agresif ya, dengan kata agresif. Tapi kan orang-orang sekarang suka beranggapan gue bercanda kok, atau yang merasa menjadi korban adalah dibilang, lu mah terlalu baper lah, atau kayak gimana gitu, padahal gue bercanda kok gitu. Nah sebenarnya bully itu bercanda atau enggak sih, atau memang apa yang menjadi kategori bully itu bercanda, apa yang menjadi serius? Kayak misalnya contoh, gue fans Arsenal nih, fans Arsenal kan selalu juara 2 ya, nggak pernah juara pertama, nggak pernah dapat piala ya, nggak pernah menang nih. Betul. Ya akhirnya di lingkungan teman-teman gue yang kebetulan suka bola, ya mungkin gue suka dicengin sama mereka, dicengin gitu. Nah maksudnya apakah kategori seperti itu termasuk dalam pembulian atau seperti apa? Sekarang kalau lu dicengin, Arsenal lo gak pernah menang, gitu mulu. Betul. Ada perasaan sakit hati nggak atau biasa aja ya? Enggak sih, tapi ya jujur kalau misalnya kalau dibilang sakit hati ya sedih juga karena nggak pernah juara kan gitu. Tapi ada sakit hati sampai rasanya ingin membenci yang ngecengin gitu nggak? Enggak sih kayaknya, karena memang kita kategorinya udah tahu kalau ya udah itu buat candaan aja. Nah itu berarti nggak masuk bullying. Nggak masuk bullying. Karena kalau bully dalam arti si orang yang dibully itu kan tadi intensinya menyakiti, membuat si korbannya itu stres, membuat si korbannya tidak nyaman. Kalau misalnya memang lu mah emang lelet lu, terus si korbannya cuma ketawa-ketawa, emang nih apa segala macam. Kalau selama si korban tidak merasa tersakiti atau mereka biasa saja perasaannya, sebenarnya itu nggak masuk bullying, itu termasuk bercanda. Tapi kalau si korban sudah merasa tidak nyaman, sakit hati, stres,
Atau Itu bahkan baru yang masuk. sekarang ini sampai dia berpikir untuk bunuh diri. Ya, itu baru masuk bullying. Jadi pembedanya di situ. Memang kadang si pelaku tuh suka kalau ditegur ya, nih kalau misalnya kan saya punya murid banyak ya. Iya. Terus kalau misalnya bilang, nggak boleh kayak gitu. Iya, aku kan cuma bercanda, Miss. Kayak Nah itu Ya. kadang jadi tangkisan kan, Betul. menjadi tangkisan kan, Betul. yang tadinya kita sudah mungkin kategori Betul. yang membuli, betul. tapi karena dia ingin menangkis nih, Ya. itu cuma bercanda, Iya. cuma bercanda. Betul. Nah itu seperti apa tuh? Terus abis itu biasanya saya bilang sama anaknya, oke, tapi tadi yang kamu kata-katain itu udah lapor ke saya. Artinya apa? Anak itu sudah merasa tidak nyaman sampai ini anak melapor sama Miss. Berarti yang sudah kamu lakukan itu termasuk bullying. Kalau kalian itu bercanda, ya kadang kan yang namanya anak remaja ya, Iya. suka pakai ya kata-kata bahasa mereka lah ya. Iya, benar. Kita juga pernah remaja gitu kan. Jadi apalagi sekarang gen-gen sekarang kan punya kata-kata baru lah, sigma lah, whatever itu kan. Jadi kalau misalnya mereka saling ngatain sama mereka dan mereka cuma cengengesan, ya itu kategorinya bercanda. Tapi kalau mereka salah satu ngatain dan orang yang dikatain itu sudah melaporkan ke guru, itu bisa dikategorikan bullying karena dia melakukan pelaporan karena ada perasaan tidak nyamannya. Ada perasaan apa sih nih rese banget nih orang gitu. Jadi selama perasaan si korban itu merasa tidak nyaman, tersakiti, stres tadi yang seperti gue bilang itu ya itu baru masuk kategori si bullying ya. Iya. Tapi kalau misalnya bully itu memang dia secara quantity dia harus bebarengan kah atau memang one on one aja kalau dia ngatain dan orang yang dikatain itu tersakiti itu udah termasuk bully nggak sih? Sebenarnya one on one juga bisa. One on one juga bisa, nggak Iya. harus kayak kita misalnya bergombolan 5-6 orang terus ke satu orang kita tunjuk kita kata-katain gitu, nggak harus seperti itu. Nggak harus kayak gitu. Nanti kita satu per satu lawan satu pun bisa gitu. Betul. Karena kadang ada kan orang-orang yang dia takut si pembulinya ya. Misalnya dia takut dicap orang jelek. Jadi tapi dia punya niatan untuk menyakiti orang, dia lakukannya one on one. Jadi pokoknya kita validasi si bulinya itu selama si korbannya itu merasa tersakiti, merasa tidak nyaman, ya pokoknya itu kita kategorikan dulu sebagai bullying. Meskipun kadang nanti bisa jadi ada anak-anak lain yang merasa, Miss dia kan ya orangnya baper, drama queen, ya. Apapun itu ceritanya, pokoknya selama batas definisi yang kita bikin adalah selama orang yang merasa tidak nyaman, kita nggak peduli dia drama queen, drama king, whatever lah ya. Selama dia tidak merasa nyaman, dia merasa tersakiti, itu sudah termasuk bullying. Kalau misalnya memang teman-temannya merasa, tapi kan dia emang drama queen, ya udah berarti kan kamu udah tahu harus cari batasannya kayak gimana sama orang yang seperti itu. Kayak orangnya kan drama king, nggak bisa diajak bercanda, ya udah jangan diajak bercanda. Udah tahu orangnya begitu, dia malah iseng ya kan, mereka kan ada intensinya dia juga. Udah tahu, udah ada maksudnya ya. Udah tahu maksud, udah tahu dia orangnya seperti itu, tapi kita terus. Betul. Alasannya bercanda, kan udah tahu orangnya baper, ngapain tetap diladenin ya. Tetap diresain gitu loh. Oke, berarti kita melihat dari sisi korban bully ini, kalau misalnya dia itu tidak melawan, sakit hati, stres, itu mungkin kategorinya adalah bully ya. Tapi kalau misalnya dianya itu melawan, apakah itu masuk kategori bully atau enggak? Bukan merasa melawan dan tidak melawan, perasaan si korban. Jadi pun dia melawan dan tidak melawan, selama perasaannya merasa tersakiti itu tetap termasuk bullying. Tapi kan ada dua tipe orang nih ya. Kalau dibully ada orang yang pendem dalam hati, nggak berani melawan, dia pendem dalam hati, itu yang sebenarnya berbahaya karena takutnya mungkin dia memendam semuanya sendiri, jadi kayak bom waktu gitu loh. Pada akhirnya dia jadi merasa tidak berharga, melakukan hal yang justru membahayakan dirinya. Kalau misalnya melawan, ya sebenarnya ya bagus juga karena kan artinya kayak dia bisa
berdiri buat dirinya sendiri gitu, defense lah ya. betul. Oke. Iya, paham. Berarti kalau misalnya nih kita nih sebagai one-on-one nih, gua ngatain Kaci nih, gua ngeledekin Kaci dan lain sebagainya. Kita ngeliat nih dari POV-nya Kak Cici nih, mau melawan atau tidak. Kalau misalnya Kak Cici tidak melawan, itulah yang mungkin bahaya ya. Betul. Yang dimana Kak Cici nangis sendiri, terus memendam itu sendiri, sampai akhirnya ya mikir ya gue bukan siapa-siapa. Tapi mungkin salah satu yang bisa counternya adalah dengan Kak Cici melawan gue balik gitu. Iya, saya misalnya gini, gue lawan dulu gitu ya, terus tapi kan secara body lo lebih gede, lebih ini, terus lo lawan balik di saat gue merasa gue nggak bisa nih lawan dulu sendiri, gue laporin ke guru gue gitu. Ya nggak apa-apa juga. Sebenarnya itu setidaknya masih ada tahapan-tahapan yang memang membela diri. Okay. Makanya itulah kenapa sebenarnya ini kalau di dunia pendidikan ya, kalau misalnya memang ada anak yang melaporkan itu kepada guru, ya kita juga sebagai guru nggak bisa bilang paling itu bercanda. Kan jadi kayak membela si kawan yang ngebully tadi. Iya. Kita jadi tidak memvalidasi perasaan si korban. Padahal si korban itu mungkin dia sudah melakukan first step yang harus dia lakukan. Tapi dengan cara melapor ya? Enggak, dengan cara misalnya melawan si pembulinya tapi belum cukup power, akhirnya yang biasa lakukan itu kedua itu melapor. Kalau kita melapor malah kok jadi yang ngebelain si pelakunya, padahal saya korbannya, iya kan? Iya. Kan kadang ya nggak tahu lah ya, maksudnya kalau misalnya kita lihat secara di masyarakat juga gitu kan, kalau ya mungkin ini agak jauh, tapi kalau misalnya kayak kita ngomongin kasus pemerkosaan, kalau misalnya orang melapor terus nanti dibilang sama suka terjadi, dibilangnya apa? Bukannya suka sama suka, ya kan? Kok udah jadi korban, kok masih dituduh begitu lagi gitu. Ya sebenarnya sama kalau konteks untuk anak-anak yang lebih kecil kan bullying juga gitu ya, ada pelaku, ada korban. Cuman memang seringkali beberapa kejadian itu si korban itu tidak divalidasi perasaannya karena dikecilkan dengan bilang ya itu kan cuma bercanda. Baper, betul. Makanya biasanya kalau misalnya kategorinya nggak terlalu parah kok. Betul. Kalau misalnya kita sebagai biasanya sih sekolah punya guideline-nya ya. Kalau untuk bullying itu seperti apa? Ya memang kita harus intinya berdiri di kaki korbannya gitu. Maksudnya memihak kepada korban. Kalau pelakunya bilang ya kita cuma bercanda, ya kita sebagai guru ya bisa bilang kalau kamu tahu orang yang seperti itu, ya jangan bercanda sama dia lagi gitu. Karena kalau kamu tahu orangnya baper dan kamu secara sengaja mengganggu dia, kalau dia udah tahu nih anak memang nggak suka dibercandain tapi dia terus-terusan, itu baru masuk kategorinya. Niatnya sudah untuk yang penting udah ada niatnya memang untuk membuli kan. Kenapa orang bisa dibully gak sih? Atau sebaliknya kenapa ada orang yang suka membuli orang lain gitu? Kalau mungkin kita dari sisi pelaku ya. Sisi pelaku ya. Membuli orang. Biasanya memang mungkin dia kalau ngebully itu kan ada hasrat merasa lebih berkuasa daripada orang lain gitu. Terus kalau misalnya jadi dia tuh pengen dianggap sebagai orang yang paling berkuasa di antara teman-temannya. Merasa biar dilihat paling hebat lah ya. Atau bisa jadi kadang tuh si pelaku ini juga ngebully karena dia punya pengalaman dibully. Menarik ya kan? Jadi punya pengalaman dibully untuk menunjukkan bahwa dia sekarang sudah kuat, dia juga bisa membuli orang lain gitu. Validasi lah ya. Iya. Validasi jadi mungkin dari POV-nya dia pun dia merasa udah itu nggak seberapa kok gitu kan, nggak seberapa dulu gue pernah dibully, sekarang gue dibully jadi efek domino aja gitu jadinya. Betul. Jadi kayak untuk memvalidasi bahwa aku sudah tidak selemah yang dulu lagi. Jadi dia cari kecenderungan orang-orang cari korban. Iya, cari korban juga ya. Untuk menunjukkan bahwa dia sudah tidak lemah lagi dan sekarang dia jadi orang yang kuat gitu. Betul. Nah, pertanyaan kedua, kenapa dia suka
Kenapa ada orang yang Orang suka dibully gitu? bisa dibully. Satu yang pasti biasanya kalau kita lihat karakteristiknya orang-orang yang suka dibully itu kan Pendiam. orangnya awkward. Pendiam nggak selalu jadi ini ya, belum tentu orang pendiam itu pasti dibully. Oh iya. Ya, tapi biasanya orang-orang kalau kita ngomongin di area remaja ya, orang-orang yang suka dibully itu mereka punya kecenderungan awkward secara sosial, kayak canggung gitu loh secara sosial. Ya makanya kadang orang pendiam itu pun bisa jadi the boss of the gang, tapi orang yang canggung secara sosial biasanya jadi ada kecenderungan orang melihat oh enak nih jadi mangsa gitu. Oh, bukan hanya karena pendiam ya? Bukan hanya karena pendiam. Atau kadang biasanya kadang orang kalau merasa dirinya itu inferior, itu seperti terrefleksi gitu loh di gesturnya. Gimana tuh maksudnya? Inferior itu kan berarti kan dia merasa rendah diri. Orang-orang yang rendah diri itu, kalau gue observasi ya, mereka tuh suka kayak karena dia merasa rendah diri, jadinya kalau misalnya di kelas itu mau join juga kayak kayaknya aku nggak pantas buat kesini, wah itu jadi maksa yang empuk kan buat si pembuli kan. Iya. Dan apalagi orang yang kalau misalnya dia itu sudah ketika orang melakukan pembulian terhadap si korban ini, korbannya juga diem aja, tidak melakukan perlawanan, wah itu nanti dia akan jadi maksa yang untuk tindakan-tindakan bullying berikutnya gitu. Makanya dengan yang Kak Ci tadi sampaikan itu mungkin maraknya itu di anak-anak sekolah ya Kak Ci ya. Betul, anak sekolah ya. Betul. Tapi sebenarnya nggak cuma di sekolah nggak sih? Ya tapi maksudku ketika kita kuliah atau udah beranjak dewasa, minimal kalau misalnya kita tahu sifat atau karakter kita seperti itu dan kita tahu kita akan menjadi mangsa bulian ya, ya kita pergi. Betul. Kita menghindari lingkungan tersebut. Yes. Kalau anak sekolah kan kalau misalnya dia seperti itu ya gue nggak tahu mau kemana gitu kan. Gue nggak tahu mau kemana, gue nggak tahu mau pergi kemana, akhirnya ya kena lah. Iya, kena. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bilang di kampus sama di kantor ada bullying nggak? Ada juga. Oh, ada juga ya? Ada juga. Bahkan di kantor tuh kayak kadang maksudnya bullyingnya sama, tindakan agresifnya, intensi menyakiti, misalnya karyawan-karyawan yang udah lama, itu ada karyawan baru, wah kesempatan kan, disuruh beli makanan, disuruh pakai duitnya sendiri, atau jadi di dunia kantor sendiri juga sebenarnya itu masuknya juga bullying. Iya, karena pasti kan si karyawan baru memang mau bayarin makanan karyawan mau. Emang mau gaji kita dipakai buat bukan bayarin makanan kita. Iya. Karyawan senior ya. Betul. Jadi kayak memang gimana ya, maksudnya bullying itu bisa across the level, tapi memang balik lagi, kenapa udah di level kayak karyawan misalnya, kayak gue deh udah 30 plus gitu, kok bisa sih? Karena mungkin yang tadi Kak Cici bilang kan, iya, karena dulu dia pun diperlakukan seperti itu. Jadi dia merasa wah udah senior memperlakukan itu, tapi jadi efek domino aja. Betul. Jadi dulu gue jadi junior dibully, gue jadi senior ya membully. Akhirnya kayak gitu-gitu aja terus perputaran. Terus dari itu kadang begitu udah gitu si korban disuruh apa mau ya udah. Jadi kan sebenarnya bullying itu terjadi kan. Mungkin akan beda cerita kalau misalnya dia disuruh nggak mau gitu kan. Iya. Jadi bullying itu kan juga terjadi ada hubungan aksi reaksi ya. Betul. Kalau misalnya memang begitu siklusnya itu akan bullying itu kan akan terjadi terus menerus ketika si pembuli kayak mengintimidasi, si korban juga merasa terintimidasi dan itu terus berlanjut. Tapi kalau misalnya dari awal si pembulinya itu mengintimidasi si korbannya pun langsung gak mau gue diintimidasi, kan siklusnya nggak berlanjut gitu kan. Iya. Dan kalau mungkin bedanya kalau orang dewasa kan kalau misalnya kita membuli orang dan orangnya itu pun melawan tidak mau dibuli kan kita cenderung diem aja gitu kan, ya udahlah kita cari mangsa lain.
Tapi kalau misalnya anak-anak sekolahan nih, ketika kita bully si korban itu melawan, ya makin jadi, ya nggak sih? Enggak juga. Hmm. Kadang biasanya kalau anak sekolah ketika dia sudah melawan, si pelaku biasanya langsung oke, ini bukan lawan kita, cari masalah lain gitu. Karena pada dasarnya si pelaku itu akan cari orang-orang inferior, rendah diri yang membuat dia merasa punya power. Ya, si pelakunya punya power. Jadi kalau dia sudah berhadapan dengan orang yang bisa melawan, orang bisa melawan artinya dia punya power. Betul. Jadi biasanya nggak akan lanjut. Karena si pelaku juga takut, wah kalau gue lanjutin jangan-jangan gue yang kalah nih. Iya. Jadi nggak tervalidasi. Walaupun ada kemungkinan untuk si pelakunya ini bisa menang ya, tapi kan karena dia melawan. Karena dia melawan, jadi oh ya udahlah, mending cari orang lain lah kan gitu. Makanya kalau misalnya di sekolah itu untuk supaya meminimalisir tindakan-tindakan bullying yang terjadi itu, ya kita coba mendorong anak-anak, kalau memang kalian merasa merasa dibully dan kalian merasakan tidak nyaman, kalian merasa kesal dan segala macam, ya udah, kalau memang secara fisik tidak mungkin dilawan, secara verbal mungkin mereka keterbatasan kata-kata, ya udah cari otoritas di sekolah siapa, guru kek, kepala sekolah kek. Oh, minimal kita memperlihatkan kalau gue nggak mau dibully. Yes, betul. Karena itu sebenarnya salah satu. Kalau misalnya kita dikatain terus kita diem aja, ya udah, ini anak bisa dibully gitu. Betul. Dan balik lagi ya, kadang kalau misalnya dikatain tapi orangnya masih cengengesan, ketawa-ketawa, dan dia juga tidak merasa sakit hati, sebenarnya kan itu bukan kategori bully ya. Oke. Iya. Terus kayak gue pernah juga nih ngeliat di TikTok aja atau di media sosial mana lah, ngasih info tentang parenting gitu kan. Lo kalau misalnya masih kecil, anak lo masih kecil, lo kasih tahu ke dia kalau ada yang ngelawan lo, bahkan sampai fisik, lo lawan balik. Ya minimal ketika lu dewasa, ketika lu dilawan dan lu nggak mau melawan lu itu karena lu memaafkan dia, bukan karena lu takut sama dia. Itu benar nggak pernyataan seperti itu? Sebenarnya kalau kita kan bullying kan bisa macam-macam bentuk ya. Ada secara fisik, ada secara verbal, mungkin ada secara emosional juga gitu kan. Emosional kan dalam arti bullying itu kan jangan mau teman sama dia burik gitu. Kayak mau teman sama Dodo dia hitam. Kok jadi ini ya? Rasis. Kayaknya jadi katanya. Maksudnya kok jadi bully kita. Maksudnya itu kan bullying secara sosial gitu kan. Secara emosional kan. Nah, jadi kalau misalnya dibilang lawan dulu aja secara fisik dan apa segala macam, kita nggak tahu nih kondisi si anak kecil ini yang ngebully dia fisikalinya itu seperti apa. Kalau misalnya katakanlah anak umur 4 tahun nih, kalau misalnya kita nasihati dia, kamu nanti kalau dibully, dipukul, kamu pukul balik, kamu iniin balik secara fisik. Nggak tahu ya yang ngebully anak 4 tahun ini anak 8 tahun. Kalau nasihatnya kita kayak gitu, dia ngebalikinnya lawan kalah, yang ada malah traumanya malah bertambah kan. Karena ketika mereka berantem dengan anak umur 8 tahun yang badannya sudah lebih besar, dia jadinya bisa dibanting atau apa kan malah jadi. Atau yang seumuran tapi 5 orang gitu. Betul. Jadi kan kayak maksudnya mungkin lebih bijaknya adalah analisa dulu situasinya. Jangan mungkin juga. Artinya di sini sebagai seperti apa yang Kak Cica bilang, kata lawan di sini itu untuk menghindari, pokoknya intinya lu jangan mau dibully. Kalau lu tahu yang mau ngebully lu itu ada 5-6 orang, ya udah lu jangan diem, mending lu ngadu ke guru gitu. Betul. Jadi kayak
kalau misalnya dibilang apa namanya lawan dulu ya tadi aku per 4 tahun dikelilingin entah Lawannya apa. bukan mata ganti Iya, mata lah ya. betul. Lawan itu kan nggak selalu harus kayak gitu. Maksudnya Hmm. kita yang justru menurut gua yang harus diajarin ke anak-anak itu perlawanan terhadap bully ini seperti apa? Skill melawan bullyingnya kan yang penting kan. Betul. Bukan berarti kayak nanti kamu kalau dipukul pukul balik ya. Pukul balik anak umur 8 tahun yang ada tangannya dipegang nggak bakal bisa ngapa-ngapain ya kan. Iya, berarti Gitu. tadi kembali lagi lawan itu bukan berarti mata ganti mata itu Betul, ganti hidup ya. betul. Lawan dalam arti ketika kita dibully, Benar. ya kita harus menunjukkan sikap bahwa kita nggak mau dibully. Betul. Dengan cara apa? Ya kalau misalnya kita one on one, ya mungkin kalau dia fisik ke kita lawan fisik ke dia. Betul. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu ya mungkin kita aduin lah ke guru kita, Iya. kita aduin ke orang tua Benar. kita. Jadi sebenarnya mungkin lebih bijak kita ke anak itu ngajarinnya ya kalau kamu dibully, coba analisa dulu perlawanan apa yang mungkin dilakukan pada saat itu, ya kan? Iya. Nggak selalu misalnya dia dibully secara fisik, dilawan secara fisik. Bisa jadi misalnya, oh kita dikerubungin nih sama 6 orang. Perlawanan pertama yang mungkin bisa lakuin apa? Kabur, lari dulu, itu perlawanan pertamanya. Jadi nggak selalu melawan bullying itu dengan tindakan agresi yang lain gitu. Harus dianalisa dulu. Ya kalau 1 sama 1, 4 tahun sama 4 tahun mereka mau melawan secara fisik, ya mungkin itu jadinya benar. Tapi kalau tadi situasinya berbeda kan, perlawanannya tidak itu. Jadi yang kita ini justru mengajarkan anak juga untuk cerdas jalanan gitu ya, street smart. Jadi jangan konyol gitu. Bela diri ya. Betul. Ya tadi dikerubungin, ya perlawanan pertamanya ya lari dulu. Cari orang dewasa dulu. Ya cari kan? Tempat aman dulu. Betul, cari tempat aman. Dan kalau udah cari tempat aman, ya harus kasih tau orang dewasa supaya apa segerombolan orang ini ditindak kan. Kalau misalnya mungkin gurunya nggak merespon, kasih tahu langsung kepala sekolah, kasih tahu orang tua, kalau perlu bawa polisi gitu kan. Jadi biar si pembulinya juga ciut, ngerasa kayak oh ini orang nggak bisa di pressure nih gitu. Tapi terkadang kan ada juga beberapa momen yang kalau misalnya si korban ini, si pembuli merasa dia itu melawan Kak Ci, malah kayak makin menjadi gitu loh. Karena kita mau bully dia nih, tapi nggak bisa. Akhirnya si pembuli tuh mikir gimana caranya supaya gue bisa menghantam nih orang gitu loh. Di banyak kasus, justru sebenarnya pelaku itu ciut. Ketika dia tahu orang yang dia bully itu punya kemampuan untuk melawan. Oke, kemampuan untuk melawan ya, dan kita perlihatkan bahwa si korban bully ini lebih kuat lah daripada si bully. Dan kalau misalnya kita memang punya potensi jadi korban bully, selama kita tunjukkan gua nggak takut sama lo, lu mau macam-macamin gua bisa lu juga akan bisa kena dan apa segala macam. Biasanya ujungnya udah cari korban lain. Karena balik lagi mereka kan butuh validasi powernya mereka itu kan. Jadi kalau misalnya dibilang apakah akan terus menerus ketika orang yang melawan terus menerus, mereka capek. Karena kok dia orang kagak nunduk sama gua gitu kan. Malah jadi gua yang kelihatan lemah gitu. Gitu. Makanya kalau misalnya kalau misalnya di sekolah nih, justru kita usahakan si anak itu ya memang mempunyai satu daya lawan ya. Daya lawan untuk si bulian tersebut. Jangan mau dibully ya. Kalau misalnya selama mereka memperbolehkan membuka ruang untuk dibully, ya biasanya bullyingnya akan terus berlanjut. Berarti dia
ya mungkin nggak harus fisik lah untuk membela diri Nggak ya, harus. tapi minimal kita cerdas lah ya. Betul. Kita cerdas. Apa yang harus kita lakukan terhadap kasus pembulian ini Betul. untuk kita menghindar atau bahkan kita melawan, memberitahu dia supaya apa yang melakukan itu nggak benar sebenarnya. Betul. Jadi memang harus apa ya, dan pasti yang pasti penguatan kayak gitu kan nggak bisa cuma sekolah ya. Oke. Pasti orang itu kalau punya level percaya diri yang tinggi jarang jadi korban bullying. Karena kalaupun dibully mereka kan ya udahlah anggap angin lalu aja. Jadi atau bahkan kayak tadi ya yang apa yang dibilang rinceng-cengengesan jadinya kan, maksudnya ya udah nggak buat tanggupin gitu. Iya. Jadi kayak bukan malah dibawa ke hati kan. Betul. Makanya kalau misalnya cuman kan balik lagi ya, untuk membuat seseorang punya level kepercayaan diri yang tinggi seperti itu, punya daya lawan seperti itu kan udah harus ada kerjasama dibangun dari keluarga seperti bagaimana, dari keluarga lah ya, sekolahnya seperti apa, iya. Terus kalau Kak Cici tadi bilang di lingkungan kayak kantor gitu, kita kembali ke misalnya ospek atau mos atau apalah bahasanya, yang seperti sering kita lihat kan, kalau misalnya ya memang sebenarnya perpeloncoan atau perospekan di situ ya tradisinya seperti itu. Kayak misalnya yang cowok disuruh buka baju terus dipukulin sama seniornya, ya kan. Yang sebenarnya yang mukulin pun dulu dipukulin juga gitu. Nah, apakah hal-hal atau tradisi yang seperti itu, ada budaya yang seperti itu masuk di kategori bully? Sekarang balik lagi gini, kalau misalnya memang kan ada beberapa, kalau misalnya di militer aja ya, militer. Kalau misalnya kita bahas soal militer, mungkin dipukul itu bagian salah satu pendidikannya, misalnya. Tapi bagaimana pemukulan yang dianggap sebagai bagian dari pelatihan atau pendidikannya, ya ketika di situ ada pengawas. Jadi misalnya nih, oh ya kita latihan perut gitu kan, latihan otot perut atau kayak gimana, terus si pengawasnya, di situ ada pengawas, ada senior, ada junior, ada guru lah ibaratnya, ada guru lah yang melihat itu. Terus memang latihannya nih mau dipukul nih, terus sebelum dipukul pengawas tuh bilang, oke, juniornya semua tahan napas. Minimal udah siap udah disiapin. Jadi tahan napas, kalaupun dipukul, yang kepukul itu angin perutnya, nggak langsung ke ulu hatinya. Berarti kembali ke definisi korban bully itu apa? Iya, kalau misalnya itu bukan masuk kategori yang betul, karena ya balik lagi, kenapa militer harus ada latihan seperti itu? Ya kan namanya kadang mereka hidup di hutan-hutan, mungkin menemukan bahaya-bahaya yang tidak disangka-sangka. Jadi pendidikannya memang harus melatih badannya itu siap dari bahaya apapun. Jadi pemukulan yang, apakah pemukulan boleh di militer, ya bisa jadi itu tidak termasuk bullying. Tapi kalau udah siap mau diapain nih. Tapi kalau pemukulan katakanlah di militer itu dilakukan kayak ini junior banyak gaya, padahal gara-gara juniornya ganteng gitu kan. Jadi ketika guru atau pengawasnya pergi, nggak ada, terus dihantam tanpa adanya sepengetahuan pengawas, tanpa adanya aba-aba, karena balik lagi kan, kadang kan dipukul tapi harus tahan napas dulu. Sebelum tahan napas pun sebelumnya mereka harus push up dulu supaya mungkin otot perutnya terbentuk dan apa segala macam. Itu kan ada prosedurnya kan. Betul. Tapi ketika bullyingnya terjadi karena si senior nggak suka sama junior yang lebih ganteng dari dia, asal pukul tanpa itu, ya itu masuk bullying, bahkan masuk kriminal ya kalau sampai sampai harus kalau orangnya. Jadi kita lihat momennya lah ya. Betul. Kita lihat momennya yang seperti apa. Betul. Karena bisa jadi kalau itu memang bagian dari kurikulum dan itu sudah diantisipasi prosedurnya seperti apa, ya
itu kan memang baik, itu pilihan ya. Jadi karena kita orang awam sih ya, karena kita orang awam Iya. melihat pendidikannya si katakanlah militer seperti itu, jadi kita menganggap oh itu bully itu nggak benar tuh. Iya, padahal bisa jadi ya memang mereka ada prosedur-prosedur tertentu, dan kalau misalnya dipukul dengan sedemikian rupa, kan biasanya misalnya kalau orang pelonco, mereka kan harus dilatih push up dulu, sit up dulu, sampai dalam benar. ya mungkin kalau kita nge-gym perut kotak-kotaknya baru terbentuk setahun. Ya kalau dipelonco tiap hari push up 500 kali, ya sebulan juga perut kotak-kotaknya udah terbentuk kan. Iya. Setelah perut kotak-kotak terbentuk, terus nanti kalau mau pas lagi latihan memukul itu harus ada prosedurnya seperti apa, ya sebenarnya nggak masalah dong. Nggak masalah ya Kalau misalnya ada pengawasannya, ada tim medisnya. Sesuai SOP lah. Iya. Buktinya kayak ya kenapa ada olahraga kayak tinju, kan apa itu nggak pukul. Okay. Tapi kan selama ada prosedur yang jelas, ada orang itu ya nggak masalah. Ya sama di pendidikan yang ada pelonco seperti itu. Kalau menurut gua biasanya mereka udah punya prosedurnya. Dan itu bukan masuk kategori. Itu bukan bullying. Bullying itu ketika mereka mencuri-curi melakukan itu di luar prosedur yang baku. Oke, jadi dia diam-diam ya. Dia Setelah misalnya memukulnya rangkaian acaranya selesai, tanpa sepengetahuan pengawas, tanpa teleng aling-aling, disertai dengan dendam juga. Nah itu masuk kategorinya. Nah, terakhir nih Kak Ci, gimana cara kita sebagai masyarakat atau kita sebagai orang tua gitu untuk menghindari yang namanya perundungan ini? Yang pasti mungkin kalau misalnya ini balik lagi ya sebagai kacamata saya melihat di dunia sekolah, biasanya itu anak itu akan jarang dibully ketika satu dia punya kepercayaan dirinya tinggi. Oke. Dia punya daya lawan yang oke. Dan anak-anak yang seperti ini kalau saya lihat itu punya hubungan yang bagus dengan orang tuanya di rumah. Jadi biasanya ada hubungannya tuh. Berarti kita sebagai orang tua atau di dalam keluarga pun kita tanamkan sifat itu pada anak kita ya, supaya bisa terhindar dari yang namanya perundungan. Di rumah tuh kita bangun suasana yang kondusif dengan anak. Anak merasa bisa menceritakan apapun kepada orang tuanya. Mereka merasa terlindungi dari orang tuanya. Dan biasanya ketika hubungan antara anak dengan orang tua udah bagus, dia punya rasa nyaman kepada orang tua, dia tahu kalaupun aku cerita apapun sama orang tua aku nggak akan dijudge, dan aku akan selalu dilindungin. Biasanya daya juangnya lebih ini nih, bahkan ya tadi itu daya lawannya juga jadinya lebih bagus. Dan pede ya, betul. Dan kedua memang kayak tadi gue bilang ya, daya lawan itu kan bukan sesuatu yang kayak tiba-tiba muncul gitu kan. Memang harus sering dikomunikasikan dari orang tua. Mungkin di kayak kasih gambaran kayak kalau sebelum misalnya anak mau tidur atau pas lagi jam makan malam, cerita kayak gimana. Terus jadinya mungkin orang tua kayak ngasih nasihat, kalau misalnya kamu ada kejadian kayak gini, ini ya. Dan itu kayak value-nya tuh ditanam terus supaya si anak juga ingat gitu. Oh iya, kalau kata orang tua aku, kalau misalnya aku kejadian kayak gini, aku harus lakukan ini gitu. Namanya anak-anak kan masih harus dipandukan sampai pada akhirnya ketika dia nggak tahu apa itu bully ya. Betul. Dia nggak tahu apa itu dibully, bagaimana rasanya dibully gitu kan. Sampai pada akhirnya mungkin ketika dia sudah remaja, pemikirannya dia sudah mulai berkembang, jadi mereka udah lebih bisa bijak menentukan yang ini bercanda aja, yang ini kategorinya bully, yang ini kategorinya apa gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ci infonya Kak Ci. Ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga pembahasan ini bermanfaat buat kita semua.